Halo guys, selamat datang di episode 2 Vlogcast Ekspektasi versus Realita. Dengan gue, Renaldi, atau panggil aja Rere. Kalau di episode pertama kemarin kita udah ngobrol panjang lebar bersama Zidni seputar passion. Dan menarik banget. Dan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang udah like, komen, dan juga subscribe channel ini. Jadi gue makin semangat untuk membuat episode kedua. Nah di episode kedua kali ini gue udah rapih banget sih. Kayak pakai kemeja, bawa laporan, pakai kacamata juga. Ini berkaitan juga dengan topik episode kedua kali ini, karena ada hubungannya dengan dunia perkuliahan, tapi lebih level up dari passion atau jurusan kuliah kemarin. Oke, langsung aja di episode kali ini kita akan ngebahas seputar pengalaman magang atau job training. Jadi penting banget nih untuk melakukan magang atau job training buat kita mahasiswa, entah dari awal semester, tengah semester, atau akhir semester, untuk mencoba praktek kerja lapangan, di mana kita membandingkan teori di kelas sama praktik di lapangan itu seperti apa. Tapi Rere nggak bakal sendiri, karena Rere kedatangan narasumber yang pengalaman magangnya tuh keren banget, karena di salah satu instansi pemerintah pusat gitu deh di Jakarta. Mau kenalan dulu nggak? Sebelum kenalan kayak Rere copot kacamata dulu kali ya, biar lebih santai sedikit. Simpen dulu laporannya, copot kacamata, bentar. Oke, ready? Dan sekarang Rere akan panggil narasumber kita di episode kali 2. Kita akan panggil narasumber di episode kedua Vlogcast Ekspektasi versus Realita, yaitu Isneni Wulan. Hai, kenalan dulu dong, kenalan. Oh ya, nama aku Isneni Wulan Praistu. Oke. Tapi kali ini manggilnya Wulan aja kali ya, Bukan biar Wulan. Bukan. Wulan aja biar lebih akrab gitu kan Iya, ya. kita udah akrab gak sih? Iya, udah akrab. Oke, jadi selamat datang di Vlogcast Ekspektasi versus Realita. Ada gerakannya, harus belajar dulu. Oke, gimana? Vlogcast Ekspektasi versus Realita. Oke, gitulah. Jadi di episode pertama, Ulan udah nonton belum? Belum sih. Nonton Gimana dulu sih? kali ya. Harus nonton dulu. Oke, abis ini kita nonton ya. Oke, jadi di episode pertama kita udah kedatangan teman Ulan juga, Oh iya. Zidni, Oh, ngebahas Zidni. seputar passion dia di bidang fotografi dan videografi yang keren banget kan. Iya, betul. Udah nggak diragukan lagi gitu. Udah approve nih sebelah saya. Karena model dari fotografer Zidni. Jadi di episode kedua ini kita masih seputar dunia perkuliahan juga, tapi ini lebih tinggi lagi, lebih level up lagi dari sekedar passion, yaitu pengalaman magang nih Lan. Oke. Mungkin Ulan bisa kasih tahu spoiler dulu nih, Ulan nih pernah magang di mana sih? Berhubungan sama uang. Berhubungan sama bank. Bank dunia juga. Berhubungan sama uang, bank, pokoknya perekonomian dari negara Indonesia, ya? suatu negara, apalagi Indonesia. Keren banget Lan. Kasih tahu aja lah langsung. Oke. Pernah pengalaman magang di mana? Pengalaman magangnya di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Republik Indonesia, berarti Iya, di pusat ya, bukan betul. di daerah ya? Bukan daerah lagi, Oke. tapi di pusatnya, yaitu di Jakarta. Jadi di sini kita mau ngobrol santai supaya lebih menginspirasi, dan juga tentu topik utama Vlogcast Ekspektasi versus Realita adalah membandingkan apa yang Ulan pikirkan dan apa yang menjadi kenyataan yang Ulan rasain. Tapi kaitannya sama pengalaman magang tadi di Kementerian Keuangan, yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang prestis banget lah, ya kan? Udah nggak diragukan. Pasti. Oke, langsung aja nih pertanyaan pertama. Tapi sebelumnya Rere juga nanti ada beberapa pertanyaan yang dirangkum dari Instastory. Kayak ada question box gitu. Nanti pilih satu aja deh. Sip. Oke, pertama nih Lan. Seberapa penting sih magang bagi Wulan? Penting. Penting banget. Kenapa? Karena itu tuh untuk menentukan potensi dalam diri kita. Jadi kayak ketika kita mendapatkan ilmu di kampus, kita kan harus mempraktekkan juga kan. Nah, untuk mempraktekannya tuh kayak gimana? Ya kita lebih sering berpengalaman, baik magang ataupun organisasi ataupun kepanitiaan gitu kan. Jadi kita tahu nih dunia kerja kita secara nyata dan mengimplementasikan ilmu yang telah kita dapat di kampus. Iya, dan juga mungkin membandingkan juga kali ya apa yang kita pelajari sama kenyataannya mungkin bisa aja beda. Bisa beda juga gitu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya ini juga, bentar aku cek dulu. Ini kayak rangkuman juga sih, ini ada berkaitan juga
juga mereka tuh nanya kalau di kementerian itu cara daftarnya gimana sih gitu. Kayak cara daftar magang, soalnya kan mungkin ada beberapa kementerian yang nggak open recruitment secara terbuka di medsos gitu, tapi kok tiba-tiba kok Kating ini bisa ya magang di kementerian tuh. Kalau menurut pengalaman Wulan sendiri di Kementerian Keuangan tuh gimana sih cara daftarnya? Untuk jawabnya, mau jawab jujur atau jujur apa nggak nih guys? Jujur lah, nggak apa-apa, ini sharing aja. Oke, kalau untuk informasi magangnya itu awalnya. Oh, ada cerita nih kayaknya nih. Jadi ada ceritanya nih. Awalnya itu aku ikut organisasi Osjur, kepanitiaan dari jurusan Osjur. Nah, itu ada namanya pro untuk di jurusan Humas. Kebetulan aku di Unpad, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Humas. Jadi salah satu jurusan Humas ini kan ada namanya pro, itu untuk ospek jurusan ospek jurusan untuk maba di semester 2, dan kebetulan aku jadi panitianya di situ. Dan aku di divisi Markom, Marketing Communication, di mana itu salah satu tugasnya adalah meng-LO. Jadi LO dari pembicara untuk Osjur itu kan. Kayak kebetulan nih pembicaranya relate nih sama Kementerian Keuangan. Pembicaranya salah satunya adalah Kementerian Keuangan, dan saat itu sebenarnya banyak tuh, ada Tokopedia, Kumparan dan lain-lain. Banyak pilihannya ya. Alhamdulillahnya kebetulan Wulan jadi LO-nya dari Kementerian Keuangan, lebih tepatnya Humasnya langsung ke Kementerian Keuangan. Jadi langsung berhubungan sama Humasnya. Dan pada saat itu kayak suatu kebetulan dan kesempatan yang benar-benar tak terduga gitu kan. Takdir kali ya. Karena emang cita-citanya Wulan kan pengen jadi PNS gitu kan ya. Cita-cita semua orang tua kayak hampir anaknya tuh pengen dia PNS aja. Iya gitu kan. Nah, ditambah lagi desakan dari orang tua, udah kamu jadi PNS aja gitu kan. Dan PNS-nya Wulan tuh kayak nggak mau di daerah gitu kan. Maunya tuh langsung pusat pengennya di pusat dan di Kementerian Keuangan gitu kan. Ya alhamdulillahnya juga, jadi ada kesempatan saat itu nge-LO-in Humas Kementerian Keuangan, dan kemudian dari situ dapat informasi dan disuruh juga sih sama Humasnya, kayak langsung bilang nanti magang aja di sini katanya gitu kan. Nanti langsung aja kontak ke, jadi kan Humas Kemenkeu ini ada perantaranya gitu kan, ada perantara, jadi aku nggak langsung kontak si Humas Kemenkeu-nya, cuman langsung melalui perantara. Dari perantara ini aku jadi tahu informasi mengenai magang di Kemenkeu. Tuh. Nah, di situ aku cuman ngajuin surat doang sih dari surat pengantar gitu ya. Surat pengantar dari prodi. Udah, terus ngirim ke email, dan itu tapi lumayan sih nunggunya. Jadi nunggu ada tempat atau waktunya dulu. Iya, jadi kayak itu nunggu untuk jadwal magangnya hampir 2 bulan lah kalau nggak salah. Oh, digantungin dulu. Baru tuh jadi dari April kalau nggak salah ngajuinnya, ngeplaynya dari April, baru dapat di Juni kalau nggak salah ya berarti. Baru Juli baru start magangnya. Start magangnya. Itu berapa lama tuh waktu magang itu? Magang sebulan sih, dari tanggal 1 sampai 31 Juli. Iya, emang sih rata-rata yang di kementerian itu 30 hari kerja lah ya betul. biasanya. Oke, jadi kalau berdasarkan pengalaman Wulan sendiri, jadi dia daftarnya kebetulan tuh nge-LO-in tadi ya dari Humas ya, Kementerian Keuangan. Jadi secara nggak langsung dapat link cara daftar gimana sih magang. Nah, itu pentingnya juga ikut organisasi dan menambah relasi juga kepanitiaan, ya. Menambah relasi yang nggak kita duga. Dari situlah kita dapat link untuk informasi magang ataupun nanti kerja bahkan gitu kan. Lebih diberikan kemudahan juga ya kalau misalkan udah ada basic pengalaman di organisasi itu. Cuman aku tahu kalau misalkan jalur umum. Iya, jalur umum. Wulan jalur busway. Iya. Jalur tadi kan jalur link lah. Iya, ada link lah ya. Kalau yang umumnya itu paling ngelampirin CV, proposal, kemudian surat pengantar yang nantinya diajukan ke, ada salah satu emailnya, pokoknya nanti kalau misalnya kamu magang mungkin bisa. Iya, nanti ada di detailnya aku tambahin. Iya, nanti atau nggak dikasih tahu sama Rene seperti itu. Oke, jadi tuh kalau misalkan mau yang umum juga bisa guys. Cuma itu sih ya, umum kok. Ya, cuma mungkin lebih ke untung-untungan juga ya Lan. Pas waktunya ada yang kosong gak bagiannya apa kayak gitu. Oke, selanjutnya nih, ini kayak
poin bahasan pentingnya sih, ekspektasi versus realita. Oke. Magang di Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang pasti Wulan udah punya bayangan tersendiri, tapi ada juga sih menurut teman-teman aku yang di instansi pemerintah tuh katanya gabut Lan. Kayak mungkin job desk-nya tuh nggak yang berbobot banget gitu tuh. Nah, yang Wulan rasain sendiri ada nggak sih ekspektasi versus realita magang di Kementerian Keuangan itu sibuk atau gabut sih? Jadi kayak biar buat gambaran juga buat teman-teman. Oke, masalah gabut nggak gabutnya itu tergantung sama diri kita sendiri. Ada kemauan untuk mencari informasi, untuk maksudnya informasinya tuh dalam artian ada kerjaan nggak gitu untuk ditanya, maksudnya nanya ke pegawai-pegawainya atau karyawan-karyawan di sana gitu kan, di tempat magang, untuk menanyakan kira-kira ada yang bisa dibantu nggak. Itu sih maksudnya. Kalau misalkan gabut ya mungkin karena diem-diem aja, kitanya diem, pegawai atau karyawan di sana juga diem gitu, jadi kita gabut. Nah, kalau misalkan di Kementerian Keuangan sendiri kemarin ya gitu, sebenarnya apa ya, rasa apa sih, keras apa ya, kemauan diri sendiri gitu, maksudnya inisiatif untuk menanyakan ada kerjaan nggak, ada yang bisa dibantu nggak, seperti itu. Karena kita emang di situ niatnya mau belajar, bukan mau diem aja. Iya gitu. betul, atau nggak cuma nampang gue magang di sini gitu, gitu kan. Karena di situ juga untuk mengimplementasikan ilmu kita juga gitu kan, mau belajar, mau kalau misalkan gagal, oh berarti salahnya di sini dan kita belajar dari kesalahan juga gitu kan. Nah, kalau aku kalau Wulan di sana magang di Kementerian Keuangan. Di bagian apa tuh? Di bagian manajemen publikasi. Oh, emang relate juga sama humasnya ya? Gitu kan. Jadi ngelola sosial media, terus kemudian liputan kegiatan dari Kementerian Keuangan. Jadi sering banget ngelola sosmednya juga, Mak? Iya, ada ngelola media sosialnya. Terus kemudian liputan kegiatannya Bu Menteri. Jadi nggak tiap hari juga sih, maksudnya kayak ada kegiatan pasti ketemu sama Bu Menteri. Dan itu asiknya dari magang di sana. Oke. Jadi kalau bayangin ekspektasi sama realitanya sesuai atau di luar ekspektasi Wulan magang di kementerian? Ekspektasinya sih kayak bakal sibuk banget gitu. Soalnya kan kayak kementerian gitu. Iya, kan. udah kementerian gitu, apalagi gitu di kan. pusat di Jakarta gitu. Pasti kayak karyawan sama pegawainya aja tuh sibuk banget gitu kan. Pasti kan kayak anak magangnya juga ikutan sibuk gitu kan. Iya. Cuman ternyata enggak juga. Enggak sesibuk itu berarti. Enggak sesibuk itu. Gitu. Jadi kita kayak gabutnya pas awal-awal doang lah, kayak masih penyesuaian. Kemudian baru tuh hari kedua langsung dikasih tugas abrek. Oke, berarti kalau zong mah enggak ya berarti? Enggak, tergantung kita mau ada rasa ingin tahu lebih dalam gak sih gitu. Makanya seberapa ketika mau kita juga ya? Terus kayak misalkan ada kesempatan, ya itu kalian tuh ketika ada kesempatan, ya jangan disia-siain. Iya, kapan gitu. Lagi gitu kapan lagi? Ya udah, kalian explore aja diri kalian sejauh mana nih untuk mengetahui diri kita, kemampuan kita sampai mana. Nextnya tuh pertanyaannya seputar ini sih, Lan. Ada nggak sih cerita lucu, seneng atau sedih selama magang di Kementerian Keuangan yang kayaknya perlu banget nih teman-teman semua tahu? Cerita lucu, cerita sedih. Biasanya hari pertama pasti lucu sih. Apa ya? Paling senengnya adalah ketemu Bu Menteri sih. Maksudnya itu pasti bisa mengikuti terus kegiatan Bu Menteri, kayak rapat, press conference kayak gitu sih. Terus itu jadi lebih ngelihat Bu Menteri secara jelas. Yang gitu. Biasanya di TV, sekarang di depan mata gitu ya. Iya, kemudian juga kan lebih si Bu Menterinya juga kadang suka memberikan quotes, motivasi yang kok keren banget gitu, kayak ya nggak perlu diragukan lagi sih Bu Sri gitu ya, Bu Sri Mulyani, dia 2 periode jadi Kementerian Keuangan juga kan. Mantap sih Bu Sri. Oke, selanjutnya itu kita bahasannya udah cukup banyak banget sih, udah mulai bulan awalnya gimana, terus pentingnya magang di kementerian itu gimana, daftarnya gimana. Nah, itu cukup sih untuk segmen 1. Karena di segmen 2 kita bakal main game. Ada game apa tuh? Ini berbeda sama di episode pertama. Kalau episode pertama kan masih ya cetek lah, itu cuma tebak judul lagu doang. Ini Fear Factor sih buat Wulan. Oke. Siap? Siap gak ya? Dah. Oke guys, selamat datang di segmen kedua Vlogcast Ekspektasi versus Realita. Jadi ini kita udah nyiapin mystery box. Apa nih? Ayo. Jadi nanti Wulan harus masukin tangannya dan
ngecek ini benda apa. Harus benar, kalau salah nanti hukumannya kita bikin TikTok ya lah. Sip. Oke, udah siap Lan? Siap. Merem dulu Ready. dong, kita Oke. tantangan pertama, merem. Lan jangan ini. Enggak, demi Allah aku nggak ngintip. Oke, siap. Udah, sok. Bisa benda hidup juga sih. Demi Nggak apa-apa, Allah. melek aja. Yang penting Oh, kita- udah. Kayak enakan merem say. Apa ini? Dari mana? Kejauhan, terus. Bener. Belakang, Sumpah mana? belakang. Mana? Gak ada. Depan. Nah, tuh. Ada di bawah lagi. Di bawah. Sumpah. Dan ini apa? Di bawah lembek-lembek guys. Apaan sih? Coba kasih tahu dong, please. Ya udah cepetan, waktunya nggak banyak. Gampang. Nah. Lembek ada ini. Kayak pisang. Tapi bukan pisang, bukan. Lontong. 5, 4, 3, 2, 1 kunci. Jawabannya apa? Iya, lontong. Benar. Ih, pintar. Yeay. Merem lagi. Oke. Kedua. Aduh, takut. Sumpah jangan gitu dong, guys. Ini ya guys ya. Apa tuh? Udah, buka. Rere kok gerak? Dia jalan. Rere teman. Ke belakang. Di bawah. Ada rambutnya. Sebenarnya ada rambutnya, guys. Kucing nggak sih? Coba kalau kucing ini. Gak mungkin lah, pasti dia loncat. Apa di bawah, kayak? Jadi kita gatal, guys. Pegang aja, gak bakal gigit. Ini ada mulutnya kayak angang gitu. 5, 4, 3, 2, 1. Nggak tahu. Ini kayak mainan. Oh, tempat hand sanitizer gak sih? Benar. Iya benar. Kamu kan jago sih Lan. Oke, yang ketiga. Kasih yang lebih susah Bang Jago. Muram. Aduh. Diam dulu. Ini ya guys. Maaf. Oke. Oke. Terakhir. Enggak. Ada satu lagi. Gimana, Beb? Udah boleh mulai Lan. Oh iya, maaf. Aduh, guys, kayak kelihatan bolot banget ya. Ke belakang. Nah. Coba pegang. Buah, Rere! Itu buah beneran. Itu buah gak sih? Sumpah lembek banget. Ih, gele. Tapi ini aku tahu, tapi aku lupa namanya. Pikir. 5, 4, Markisa ya? 3, bukan. 2, 1. Markisa sih. Coba keluarin. Jawabannya Sarikaya. Markisa. Sarikaya. Wulan masih menang. Tadi baru 3, Wulan nebak berhasil 2 sih. Mau satu kali lagi apa udah? Berarti menang dong. Berarti Wulan nggak bikin TikTok. Yeay. Kan aku jago. Oke deh. Bentar. Kita benerin settingnya dulu karena sedikit kacau habis main games. Dan akhirnya Wulan menang jadi nggak bikin TikTok Lan. Seneng sih. Seneng sih, aman lah ya. Aman. Oke deh. Dan ini udah masuk ke segmen terakhir, segmen 3. Kita mau closing statement aja sih. Coba Wulan kasih closing statement tentang tips nentuin tempat magang yang sesuai sama passion atau jurusan kuliah kamu tuh. Menurut Wulan tuh gimana sih gitu? Oke, pertama tentuin dulu mau di bidang apa. Kan ada tuh bidangnya kayak startup, Iya. pemerintah, ataupun agensi ataupun perusahaan Jenis gitu. tempat Karena magangnya ya, tuh ya, jenis tempat magangnya mau kayak gimana. Hmm. Tentuin passionnya ada di mana. Setelah itu tipsnya sering-sering cari informasi sih. Oh benar. Jadi tidak juga ada perusahaan atau tempat yang secara terang-terangan open gitu ya? Iya, secara terang-terangan kok open. Jadi itu inisiatif dari kita sendiri mau mencari tahu apa enggak gitu. Jadi kalaupun emang enggak open, kita tanya langsung baik Kan nelfon. kita yang butuh. Kita yang butuh. Jadi kita harus yang datang gitu kan. Nelfon atau melalui media sosial yang dipunya. Paling itu aja sih sama Simple ya? paling sama siapin aja ilmu yang kalian punya. Oke, siap bosku. Aduh malu. Oke, terus juga berarti untuk judul vlogcast kita kan ini berkaitan sama magang di kementerian itu gabut atau sibuk. Ternyata ya nggak gabut gitu ya, tergantung Diri kita sendiri. Tahu. Oke, jadi udah clear ya ekspektasi versus realita. Kita udah tanya langsung ke Wulan yang udah punya pengalaman magang di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Rere ucapin makasih banyak buat Wulan. Makasih juga Rere udah ngundang aku. Iya, udah seru-seruan bareng ya kita hari makasih. ini. Semoga teman-teman yang dengerin vlogcast kita kali ini juga dapat inspirasi, dapat insight baru dan semakin berani untuk mengeksplor diri lagi ya. Iya betul. Oke, terus juga jangan lupa untuk nonton
Vlogcast Ekspektasi versus Realita. Yang belum nonton episode 1, Bulan juga belum, pokoknya abis ini harus nonton. Wajib kepoin. Iya, terus nanti episode kedua juga wajib banget ditonton. Jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe. Nyalain loncengnya juga biar nggak ketinggalan kalau kita ada postingan Vlogcast terbaru. Oke deh, kalau gitu. Makasih sudah nonton. Makasih, Rere pamit. Bulan pamit. Dadah. Dadah.